Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di video pembelajaran PPKN yang kedua. Anak-anak, pada video kali ini kita masih akan membahas bab 1 perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yakni pokok bahasan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, mari sama-sama kita menyimak materi pokok bahasan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. C. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi PPKN sebelumnya? Nah, jika pada video pembelajaran PPKN sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, maka pada video kali ini kita akan membahas peran dan nilai-nilai semangat yang bisa kita teladani dari para tokoh pendiri negara Republik Indonesia. Ada 5 tokoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu, siapakah beliau? Apakah kalian masih ingat? Ya, beliau adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dr. Rajiman Widyodiningrat ini selain berperan sebagai Ketua BPUPKI, beliau juga merupakan penggagas ide perumusan dasar negara, di mana pada sidang yang pertama BPUPKI beliau menanyakan apakah yang akan menjadi dasar negara Indonesia nanti jika Indonesia sudah merdeka. Nah, berawal dari pertanyaan beliau inilah maka para anggota BPUPKI sepakat untuk membahas rumusan dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI yang pertama. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin ini berperan dalam mengusulkan rumusan 5 asas dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Mr. Supomo. Mr. Supomo ini selain berperan dalam mengusulkan 5 rumusan dasar negara, beliau juga yang pertama kali mengusulkan bentuk negara kesatuan untuk Indonesia, yaitu yang mengakui keberagaman bangsa Indonesia. Selanjutnya, tokoh yang keempat yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno juga berperan dalam mengusulkan rumusan 5 asas dasar negara Indonesia. Selain itu, beliau mengusulkan nama untuk 5 rumusan dasar negara dengan nama Pancasila, yaitu pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dan berkat usulan beliau inilah maka tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Selain itu, beliau juga menjadi ketua PPKI dan memimpin sidang PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Insinyur Soekarno juga menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Tokoh yang selanjutnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta ini berperan menjadi wakil ketua PPKI. Selain itu, beliau juga yang mengusulkan perubahan rumusan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam agama. Selain itu, Dr. Andes Muhammad Hatta juga menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia.
Anak-anak, selanjutnya yaitu nilai-nilai semangat apa saja yang bisa kita teladani dari para tokoh pendiri negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu nilai sikap persatuan dan semangat kebangsaan. Nilai sikap persatuan dari para tokoh pendiri negara Republik Indonesia ini terlihat pada saat sidang yang pertama BPUPKI, di mana pada saat itu sempat muncul dua kelompok yang berbeda pendapat, yaitu kelompok kebangsaan dan kelompok agama. Nah, karena rasa persatuan yang kuat dari para tokoh pendiri negara, maka perbedaan pendapat tersebut dapat diatasi atau dijembatani. Kemudian nilai sikap persatuan juga tercermin pada saat ada usulan dari masyarakat Indonesia bagian timur yang berbeda, yang beragama Kristen dan Katolik, yang merasa keberatan dengan sila pertama yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena rasa persatuan dan kesatuan dari para tokoh pendiri negara, maka para pendiri negara sepakat untuk merubah sila pertama tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, nilai semangat kebangsaan. Apakah semangat kebangsaan itu? Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan tertentu. Dan sudah pasti para pahlawan pendiri negara Indonesia adalah orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dan rela berkorban dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, semangat kebangsaan adalah semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, nilai sikap yang bisa kita teladani adalah sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme ini memiliki dua arti yang berbeda. Yang pertama yaitu nasionalisme dalam arti sempit, yang artinya rasa cinta kepada tanah air yang tinggi tetapi memandang rendah bangsa lain atau chauvinisme. Nah, nasionalisme ini merupakan nasionalisme yang negatif ya anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu nasionalisme dalam arti yang luas, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tinggi dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme ini juga disebut sebagai nasionalisme positif, dan nasionalisme inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, walaupun kita bangga dan cinta terhadap suku dan budaya kita, akan tetapi kita tidak boleh memandang rendah pada suku dan budaya orang lain ya anak-anak. Selanjutnya, nilai sikap patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya cinta tanah air. Adapun dalam bentuk kata sifatnya yaitu patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah airnya. Dengan demikian, patriotisme adalah semangat cinta tanah air, sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, dan hal ini merupakan cerminan jiwa kesatria atau jiwa pahlawan. Adapun jiwa patriotisme pahlawan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45 ini mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pro patria dan primus patrialis, yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua yaitu jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga yaitu jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat yaitu jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab.
Dan yang kelima yaitu jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Anak-anak, selanjutnya bagaimanakah penerapan dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari ini telah diterapkan oleh para pendiri negara, yaitu dalam kegiatan-kegiatan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Di antaranya yaitu nilai sikap membiasakan musyawarah untuk mufakat. Nilai sikap membiasakan musyawarah untuk mufakat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya menghargai pendapat orang lain, menerima pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu nilai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan ini bisa kita terapkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Misalnya seperti di rumah, saling tolong-menolong, saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian misalnya saling menyayangi dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian bisa juga misalnya tidak mengganggu saudara kita yang sedang melakukan ibadah. Nah, kalau di sekolah misalnya mentaati tata tertib, kemudian menghormati guru, kemudian menghargai, menghormati teman, tidak menghina teman. Nah, kalau di masyarakat misalnya ikut serta dalam kegiatan gotong royong, tidak membuat keributan yang bisa mengganggu ketentraman warga, kemudian bisa juga ikut dalam menjaga fasilitas umum. Selanjutnya, peran warga negara dalam memelihara semangat nasionalisme dan patriotisme. Di antaranya yaitu memiliki rasa cinta pada tanah air. Nah, anak-anak, kita tentunya harus memiliki rasa cinta pada tanah air, karena bagaimanapun juga kita lahir, dibesarkan, kemudian makan, mencari rizki, bermain, dan belajar di tanah air kita, Indonesia. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas, kedamaian, dan anti kekerasan. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak boleh melakukan tindakan kekerasan pada siapapun. Selanjutnya, menerima dan menghargai perbedaan, seperti misalnya perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan agama, ya harus tetap kita hargai dimanapun kita berada. Selanjutnya, menghindari tindakan provokatif. Tindakan provokatif adalah tindakan yang memicu atau yang memancing keributan atau kemarahan orang lain. Nah, baik itu di lingkungan dunia nyata ataupun di dunia maya seperti sosial media, kita tidak boleh melakukan tindakan provokatif. Anak-anak, nilai-nilai sikap luhur dari para pahlawan atau tokoh pendiri negara Republik Indonesia sepatutnya menjadi tauladan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya atau sosial media, seperti sikap saling menghargai, tidak membeda-bedakan antar suku, bangsa, atau agama, tidak mencela atau menghina orang lain, agar tercipta kedamaian dan kerukunan hidup bangsa. Baiklah, cukup sekian dan selamat bertemu kembali di video pembelajaran PPKN selanjutnya.
Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.